Saya mengucapkan selamat.
segenap jiwaku ku renungkan ku pegang perintahmu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Engkau tahu ya Tuhan, kita angkat tangan kita. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Puji Tuhan. Kita turun kata, biarlah ini menjadi pengakuan kita bahwa tujuan hidup kita hanyalah untuk menyenangkan Tuhan. Sebab kita mensyukuri berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, kehidupan kita bangsa kafir sudah ditebus, dilayakkan untuk bisa beribadah melayani Tuhan, merupakan kasih dan kemurahan Tuhan. Lanjut pujian kita dalam nyanyian rohani 76, ku bersyukur sebab kau setia. Bersyukur sebab kau setia, ku memujimu karena kau sangat baik. Mulialah, mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku bermazmur dan menyembahmu, ku bermazmur dan menyembahmu, ku mengangkatmu karena Kaulah Rajaku. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidup. Mulialah namamu, ku tinggikan, mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan menerima kebesaran firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada kuat kuasanya yang sanggup memulihkan kehidupan kita, baik secara jasmani terutama secara rohani, mengubahkan kehidupan kita sampai suatu waktu kita layak menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Nyanyian tambahan nomor 74, dan mari bersama kita bangkit berdiri. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan
oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Pelayanan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kita mengangkat tangan. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Biar mujizat-Mu dinyatakan bagi kami Tuhan. Engkau mengangkat, memulihkan kehidupan kami sampai menyempurnakan kehidupan kami saat Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan, semua Engkau kerjakan lewat kekuatan firman-Mu. Itu sebabnya sebelum kami datang menyembah Engkau lewat mau merobek daging kami ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar pedang firman Tuhan terus menyucikan, membaharui kehidupan kami, mempersiapkan kami layak untuk menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Urapi kami mulai dari hamba-Mu untuk mampu menyampaikan firman dengan baik, dengan benar, dengan murni, sesuai kehendak dan kasih sayang Tuhan. Biar apa yang sudah dikerjakan itu yang diajarkan, sehingga tidak menjadi penipu di tengah-tengah sidang jemaat-Mu Tuhan. Dan juga urapi seluruh umat-Mu bisa mendengar firman dengan suatu kebutuhan, mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu, serta mampukan kami bisa melakukan firman-Mu Tuhan, membawa kehidupan kami bisa menyembah Engkau dengan baik, penyembahan yang benar, penyembahan yang berkenan kepada Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, dan kami boleh mengalami kepuasan surga. Terima kasih Tuhan. Pekerjaan iblis setan yang masih mengganggu kami saat kami mendengarkan firman, saat kami berdoa menyembah Engkau apapun bentuknya, kami tolak, kami usir, semua hancurkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Kebebasan Roh Kudus menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan kami sambut terima kebesaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kembali saya ucapkan kepada kita sekalian selamat sore, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus menyertai kita. Selamat untuk kita memandang Tuhan di dalam firman-Nya. Kita lanjutkan Kitab Keluaran 15 ayat 10 sampai ayat 13. Keluaran 15 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Engkau meniup dengan taufan-Mu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti Engkau di antara para ilah, ya Tuhan? Siapakah Engkau mulia karena pengudusan-Mu? Siapakah seperti Engkau mulia karena kekudusan-Mu? Menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur. Engkau pembuat yang keajaiban. masyhur, Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kanan-Mu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setia-Mu Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Dengan kekuatan-Mu Engkau membimbingnya ke tempat kediaman-Mu yang kudus. Iya, terima kasih. Kembali kita mempelajari sesudah baptisan air atau hasil baptisan air,
Di ayat 1 sampai 21 ini ada nyanyian kemenangan. Ada nyanyian kemenangan. Nah, isi dari nyanyian kemenangan itu atau nyanyian gereja Tuhan ada 4. Yang pertama memuliakan Tuhan ayat 1 sampai 3. Yang kedua mengaku dan bersaksi tentang kuasa Tuhan ayat 4 sampai 9. Yang ketiga penyembahan ayat 10 sampai 13. Yang keempat nubuatan tentang sesuatu yang akan terjadi di Kanaan ayat 14 sampai 18. Kita mempelajari sekarang poin yang ketiga, penyembahan ya. Penyembahan yang benar ditujukan kepada Yesus, Raja segala raja, mempelai pria surga. Di ayat 13 disebutkan engkau penebus ya, engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Jadi Tuhan itu adalah penebus. Nah, di dalam Yesaya 54 ayat yang kelima, Tuhan itu penebus, Tuhan itu suami. Nah, kita baca Yesaya 54 ayat yang kelima. Yesaya 54 ayat yang kelima. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya, yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Ya, terima kasih. Jadi ini Dia adalah suami. Tuhan itu penebus sama dengan suami, mempelai pria surga. Inilah penyembahan kita. Ditujukan atau diarahkan kepada Yesus, Raja segala raja, mempelai pria surga. Baptisan air itu permulaan menyerahkan diri kepada Tuhan. Penyembahan itu adalah penyerahan diri sepenuh kepada Tuhan. Jadi kita menyembah Yesus bukan sekedar menyembah, tapi kita menyerahkan hidup kita sepenuh kepada Tuhan, seperti istri menyerahkan diri kepada suami. Nah, itu yang disebut dengan proskuneo, seperti anjing yang menjilat kaki tuannya. Itu penyembahan. Puji Tuhan. Nah, kita sudah menyembah sepanjang hari ini, menyembah, menyeru haleluya, ya, menyembah. Tetapi apakah penyembahan kita itu diterima oleh Tuhan atau tidak? Nah, mari kita pelajari praktek menyembah Yesus, Raja segala raja, mempelai pria surga. Prakteknya apa? Bukan hanya sekedar kita menyeru haleluya, Yesus puji Tuhan terima kasih, tapi harus ada praktek penyembahan. Praktek menyembah Yesus, Raja segala raja, mempelai pria surga. Yang pertama kembali ke Keluaran 15 tadi, dikatakan engkau yang telah menebus, ya, engkau yang menebus di ayat 13 ya. Engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Nah, jadi praktek yang pertama menjadi umat ketebusan yang dituntun Tuhan ke tempat kediamannya yang kudus. Nah, itu praktik menyembah Yesus. Menjadi umat ketebusan yang dituntun Tuhan ke tempat kediamannya yang kudus. Nah, apa tempat kediaman Tuhan yang kudus? Mari kita akan periksa. Kita lihat di Alkitab, jadi bukan rekayasa hamba Tuhan, tapi ini adalah ayat yang tertulis dalam Alkitab. Mari kita membaca Keluaran 25 ayat 8. Ini tempat kediaman Tuhan yang kudus. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Iya, judulnya Petunjuk untuk mendirikan kemah suci mengenai persembahan khusus. Puji Tuhan. Nah, jadi jelas tempat kediaman Tuhan adalah kemah suci. Sama dengan tabernakel. Kemah suci atau tabernakel. Nah, dulu Tuhan
suruh Musa, bangun tabernakel supaya aku diam di tengah-tengahmu. Tabernakel secara jasmani sudah hancur. Nah, sekarang yang kita terima adalah pengajarannya. Nah, kemudian dikatakan tadi menjadi umat ketebusan yang dituntun Tuhan. Istilah dituntun menunjukkan penggembalaan. Itu yang dimaksud dengan dituntun. Istilah dituntun itu menunjukkan penggembalaan. Kisah Rasul 20, Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Lagi pasal 7 Wahyu ayat 17. Wahyu 7 ayat 17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Iya. Jadi tempat kediaman Tuhan yang kudus adalah tabernakel, kemah suci. Sekarang dalam bentuk pengajarannya. Istilah dituntun menunjukkan penggembalaan. Jadi menjadi umat ketebusan yang dituntun Tuhan ke tempat kediamannya yang kudus artinya tergembala dalam binaan pengajaran tabernakel, ajaran yang sehat, ajaran yang benar. Nah, itu jadi menjadi umat ketebusan yang dituntun Tuhan ke tempat kediamannya yang kudus artinya tergembala dalam binaan pengajaran tabernakel, ajaran yang sehat, pengajaran yang benar. Puji bagi nama Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Ayo kita tergembala. Jadi menyembah itu bukan hanya di mulut, harus dipraktekkan lewat tergembala. Penyembah yang benar adalah kehidupan yang tergembala. Banyak digelar di mana-mana persekutuan doa. Tapi sayang, tidak tergembala. Persekutuan doa tapi kok bisa menggelar pernikahan, menggelar baptisan loh. Yang bisa menggelar pernikahan, baptisan, penyerahan anak itu gereja, bukan persekutuan. Nah, ini sekarang keliru. Jadi tidak tergembala. Ikut persekutuan. Jadi apa yang disampaikan, diarahkan oleh yang pemimpin persekutuan itu yang lebih didengar daripada gembalanya. Nah, ini tidak tergembala, tapi persekutuan doa. Nah, ada doa penyembahan tapi tidak tergembala, itu bukan penyembahan yang benar. Jadi, sekali lagi, praktek menyembah Yesus Raja segala raja, mempelai pria surga adalah tergembala dengan benar dalam binaan firman, pengajaran yang benar, yang sehat. Tanda-tanda tergembala sudah seringkali kita dengar di dalam Yohanes 10 ayat 3 sampai 5. Tanda-tanda tergembala yang pertama, masuk kandang. Harus masuk kandang. Sama dengan tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Kandang kita secara jasmani beda-beda. Itulah organisasi gereja yang diakui pemerintah. Kandang secara rohani itulah ruangan suci. Ada 3 macam alat di situ menunjukkan ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Kemudian tanda yang kedua, makan firman penggembalaan. Apa artinya kita ada dalam kandang tapi tidak makan, mati. Ya, makan firman penggembalaan sama dengan dengar dan dengar-dengaran. Mendengar dan dengar-dengaran pada firman penggembalaan. Ayo makan, jangan tidak makan, nanti mati. Ya, sangat kejam kalau gembala memaksakan domba masuk kandang tapi gembala tidak kasih makan. Itu gembala yang kejam. Tidak dikasih makan firman penggembalaan. Nah, mohon maaf juga, sidang jemaat tekun 3 macam ibadah, domba masuk kandang tapi tidak mau makan. Ya sama itu, konyol, mati juga. Tuhan tolong kita, semoga kita mengerti. Ini praktek menyembah raja, menyembah mempelai pria surga. Praktek yang kedua,
Nah, tadi di ayat yang ke-10 dikatakan, engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka sebagai timah. Nah, Firaun Mesir digambarkan seperti timah yang tenggelam dalam air yang hebat. Firaun dan prajuritnya disebut seperti timah yang tenggelam. Timah yang tenggelam. Bicara timah menunjukkan kefasikan. Nah, timahnya sudah tenggelam, berarti tidak ada lagi kefasikan. Itu praktek menyembah. Praktek menyembah raja, mempelai pria surga. Tidak ada lagi kefasikan. Nah, mana ayatnya kok timah itu disebut kefasikan? Mari kita membaca di dalam kitab Nabi Sakaria. Sakaria pasalnya yang kelima. Sakaria pasal yang kelima. Kita mulai baca ayat 7 sampai 11. Sakaria 5 ayat 7 sampai 11. Lihat, tutup timah gantang itu telah terangkat dan seorang perempuan duduk di dalamnya. Kemudian berkatalah ia, itulah kefasikan. Nah, itulah kefasikan. Nah, gantang itu bagaimana? Ditutupi timah. Nah, timah itu, bicara timah itu menunjukkan kefasikan. Lalu didorongnya perempuan itu kembali ke dalam gantang dan dibantingnya batu timah itu ke mulut gantang. Lalu aku melayangkan mataku dan aku melihat tampil 2 orang perempuan yang sayapnya didorong oleh angin. Adapun sayap mereka adalah sayap seperti burung ranggung. Mereka mengangkut gantang itu dari antara bumi dan langit. Di antara, beda kalau dari dengan di antara bumi dan langit. Bertanyalah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, kemana mereka membawa gantang itu? Jawabnya kepadaku, ke tanah Sinear, untuk mendirikan sebuah rumah bagi perempuan itu. Dan apabila itu selesai, maka mereka akan menempatkan dia di sana di tempat rumah itu didirikan. Iya, jadi kefasikan di sini digambarkan seperti perempuan yang berada dalam gantang dengan tutup timah hitam. Itu kefasikan. Digambarkan seperti perempuan berada dalam gantang dengan tutup timah hitam. Ya, bicara perempuan menunjuk gereja. Dalam Alkitab gereja selalu digambarkan seperti perempuan, sebagai perempuan. 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh, itu bicara gereja. Nah, kemudian Gantang ini adalah tempat makanan. Ya, kalau dalam terjemahan lama disebut Eva. Dalam Sakaria 5 ini gantang itu disebut Eva dalam terjemahan lamanya. Di ayat yang coba tampilkan ayat yang ke-6. Sakaria 5 ayat 6. Terjemahan lamanya. Nah, itu sebuah Eva. Jadi gantang dalam terjemahan lama disebut Eva. Ini digunakan untuk menakar gandum atau tepung. Eva itu untuk menakar gandum, tepung. Gandum atau tepung itu sama dengan firman. Bahasa rohaninya adalah firman. Bahasa rohaninya firman. Itu gandum atau tepung. Nah, lalu perempuan dalam gantang dengan tutup timah hitam secara rohani menunjukkan pada kehidupan yang tidak menghargai firman. Eva untuk tempatnya gandum, tepung, malah diisi dengan perempuan. Nah, ini duduk lagi di situ. Tempatnya gandum, tempatnya tepung malah diduduki sama perempuan dengan tutup timah hitam. Nah, jadi perempuan dalam gantang ini adalah menunjukkan kehidupan yang tidak menghargai firman. Nah, mengapa tidak menghargai firman? Nah, banyak alasannya, tapi alasan yang paling utama adalah karena penutupnya itu timah hitam. Penutupnya timah hitam. Tadi Firaun dan prajuritnya digambarkan seperti timah hitam dalam Keluaran 15 tadi. Firaun itu raja dunia, raja Mesir, raja dunia. Jadi mengapa tidak menghargai firman? Karena penutupnya timah hitam. Karena menjunjung dunia,
Bagaimana bisa menghargai firman, menjunjung firman, kalau yang dia junjung adalah dunia? Nah, ini jawabannya. Mengapa tidak menghargai firman? Karena menjunjung dunia, lebih mengutamakan perkara dunia. Itu menjunjung dunia, lebih mengutamakan perkara duniawi. Nah, ini makanya tidak lagi menghargai firman. Kalau gembala motivasi pelayanannya hanya untuk yang dunia, mendapat yang jasmani, pasti tidak akan ada pergumulan lagi cari firman. Sidang jemaat kalau ikut Tuhan hanya untuk mencari yang dunia, mencari yang jasmani, tidak akan menghargai firman. Tidak akan menghargai firman. Nah, jadi kalau disimpulkan, kefasikan itu adalah, yang dimaksud dengan kefasikan adalah sudah mendapat lawatan firman pengajaran yang benar. Poin pertama tadi ya. Sudah mendapat lawatan firman pengajaran benar, tapi tidak dihargai, diabaikan karena perkara-perkara dunia. Nah, ini perkara-perkara dunia. Sudah mendapat lawatan, sudah dilawat, sudah mendapat pelayanan firman pengajaran benar, tapi tidak dihargai, diabaikan. Nah, karena perkara-perkara dunia. Bosan, dengar firman bosan, karena tinggalkan ibadah, kesempatan mendengar firman ditinggalkan untuk dapat yang dunia. Begitu juga gembala, tidak khotbah karena untuk mencari yang duniawi. Nah, ini akibatnya. Nah, tadi perempuan itu dibawa ke tanah Sinear. Perempuan dalam ganteng itu diangkut, dibawa ke tanah Sinear untuk dibangunkan rumahnya. Nah, tanah Sinear itu adalah tempat pembangunan Menara Babel. Dalam Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Menara Babel dibangun di tanah Sinear. Jadi akibatnya kalau ada kefasikan, akibatnya masuk pembangunan tubuh Babel. Mempelai wanitanya setan yang akan dibinasakan. Itu akibatnya. Masuk pembangunan tubuh Babel. Mempelai wanita yang akan dibinasakan. Mempelai wanita setan yang akan dibinasakan. Ayo mari biar kita menyembah Yesus dengan benar lewat praktek pertama, tergembala dalam binaan firman pengajaran benar. Yang kedua, singkirkan kefasikan. Singkirkan. Mari kita singkirkan roh kefasikan itu. Buang jauh-jauh. Kefasikan ini membuat kita tidak menghargai. Kefasikan itu tidak menghargai firman. Singkirkan tuh. Buang. Buang roh kefasikan. Nah, apa buktinya sekarang? Kita membuang roh kefasikan. Bukti bahwa kita ini sudah membuang, menyingkirkan roh kefasikan. Ya, kalau tadi kefasikan tidak menghargai firman. Nah, sekarang kebalikannya. Bukti menyingkirkan roh kefasikan adalah mau menerima penyucian oleh firman pengajaran benar. Itu buktinya. Menyingkirkan roh kefasikan. Kita mau menerima penyucian oleh firman pengajaran yang benar. Nah, firman kita dengar, kita terima penyuciannya. Kita serahkan hidup kita untuk disucikan oleh firman. Inilah syarat utama menyembah Tuhan. Kesucian itu merupakan syarat utama menyembah Tuhan. Biar kita menyembah 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1 hari. Tapi kalau tidak mau disucikan, Tuhan tidak mau dengar, tidak mau terima. Kesucian itu sekali lagi syarat utama untuk menyembah Tuhan. Mazmur 24 dicatat di kitab Mazmur. Pasal 24 ayat 3 sampai ayat 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Nah, gunung Tuhan yang dimaksud di sini gunung penyembahan. Matius 17, Markus 9, Lukas 9. Terus, siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Siapa yang boleh menyembah Tuhan? Syaratnya apa? Ayat 4. Orang yang bersih tangannya yang dan murni hatinya. tangannya, suci hatinya. Dan yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Suci mulutnya. Nah, jadi syarat utama menyembah Tuhan adalah kesucian. Ada 3 hal yang harus disucikan di sini.
Kalau ini sudah disucikan, seluruh hidup pasti disucikan. Kita mulai dari yang paling dalam, hati. Yang pertama yang harus disucikan adalah hati. Hati ini tempatnya keinginan. Belum dilakukan, baru keinginan. Tapi itu sudah berbahaya. Keinginan itu punya daya pikat, daya seret, kata Yakobus 1. Nah, jadi ini harus disucikan ini. Hati ini yang berisi keinginan dosa. Keinginan jahat, keinginan najis, juga berisi kepahitan hati. Ya, boleh dibaca nanti Matius 15 ayat 19-20. Juga di Markus 7 ayat 21 sampai 23. Itu keinginan. Atau dibaca salah satu saja ayat Markus 7 lah. Mari kita baca. Markus 7 ayat 21 sampai 23. Ini kalau kita lihat dari sisi meja roti sajian, pasal ini terkena pada meja roti sajian, maka kita akan temukan di sini 12 dosa dalam hati dan pikiran. Ya, hati dan pikiran itu satu. Kita baca. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Nah ini hati dan pikiran satu. Itu satu. Apa yang berada di hati dan pikiran? Percabulan. 1. Pencurian. 2. Pembunuhan. 3. Perzinahan. 4. Keserakahan. 5. Kejahatan. 6. Kelicikan. 7. Hawa nafsu. 8. Iri hati. 9. Hujat. 10. Kesombongan. 11. Kebebalan. 12. Semua hal-hal jahat hal-hal ini jahat, keinginan jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan keinginan orang. najis. Itu yang ada di dalam hati dan pikiran. Ini yang perlu disucikan. Yang pertama disucikan hati dan pikiran dari keinginan. Nah, kalau keinginan jahat, keinginan najis tidak disucikan, maka kita tidak akan pernah memiliki keinginan untuk mendengar firman. Pasti tidak ada keinginan untuk mendengar firman. Jadi kalau ditelusuri, kenapa kok sukar mendengar firman, malas mendengar firman, tidak ada gairah, tidak ingin mendengar firman. Karena di hatinya ada keinginan jahat, di hatinya ada keinginan najis. Nah, ini harus disucikan. Harus disucikan keinginan jahat, keinginan najis. Nah, hati yang suci adalah hati yang kuat dan teguh. Itu hati yang suci. Hati yang kuat dan teguh sehingga seperti Raja Daud selalu ingin bertemu dengan Tuhan. Selalu ingin dekat dengan Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan, dengan Yesus akan semakin erat. Nah, itu kalau hatinya suci. Hati kuat dan teguh. Persekutuannya dengan Yesus semakin suci. Dia selalu ingin untuk bertemu Yesus. Kalau sekarang belum bisa bertemu, ingin mendengar suaranya. Dengar suaranya. Nanti betul-betul bertemu Yesus muka dengan muka. Selalu ingin firman. Puji Tuhan. Nah, sehingga ada persiapan untuk menanti kedatangan Yesus. Karena dia selalu ingin bertemu Yesus, selalu ingin mendengar suara Yesus, suara firman, maka punya kesiapan untuk menanti kedatangan Yesus. Itu hati yang suci. Hati yang kuat teguh, dia punya persiapan, kesiapan untuk menanti kedatangan Yesus. Coba kalau dulu masa pacaran, masa tunangan, tunangannya mau datang, sudah bilang ini jam sekian mau datang. 10 jam jangan-jangan sebelum tunangannya datang sudah siap. Siap. Apalagi aku bilang sudah mau datang melamar. Wah, siap sudah. Siap. Dari pihak keluarga perempuan siap. Seperti saya dulu datang masuk minta di Malang. Siap sudah. Dari pihak perempuan siap sudah. Siapkan paling tidak kue, teh, kopi sudah siap. Ya, makanan berat kalau ada syukur. Nah, siap, sudah siap. Nah, coba dibaca Mazmur 27 ayat 14. Mari Mazmur 27 ayat 14. Buktikan hati kita suci, selalu ingin bertemu Yesus, siap untuk menanti kedatangan Yesus. Silakan. Nantikanlah Tuhan. Ya, nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Iya, nantikanlah Tuhan. Puji Tuhan. Semoga kita bisa. Ini hati yang pertama disucikan. Kemudian tadi kembali ke Mazmur 24. Yang kedua disucikan tangan.
Tangan ini menunjukkan perbuatan, tangan juga menunjukkan pelayanan. Nah, perbuatan dan pelayanan kita disucikan. Perbuatannya menjadi perbuatan yang benar, suci. Pelayanannya juga pelayanan yang suci, pelayanan yang terbaik. Bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Ini perbuatan pelayanan disucikan. Bisa melakukan perbuatan yang benar dan baik, perbuatan yang suci, juga bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, doa puasa ini salah satu memberikan pelayanan terbaik. Nah, di mana itu ayat ini yang habis lemak itu. Jadi puasa itu untuk kurus ya. Mana? Kamu lalu khotbah itu. Sudah lupa. Ya, Mazmur berapa itu? Ya, habis lemaknya. Orang berpuasa itu habis lemaknya. Mazmur 120 kalau tidak salah ya. Semoga tidak salah. Bukan. Dikatakan habis lemaknya. Aku berpuasa, habis lemak lututku melentuk sebab habis lemaknya. Ya, pasal berapa ini? Sudah bisa dibantu di internet. Ayo kita berpuasa itu berikan yang terbaik. Lemak itu yang terbaik kita berikan kepada Tuhan. Nah, habis lemak itu. Nah, berarti belum mau habis ini lemak ini. Ya. Pasal berapa? Ya, 109 ayat yang ke 24 ya, supaya sudah habis, berarti habis ya. Habis lemaknya sudah. Hari 109 ayat 24. Lututku melentuk oleh sebab berpuasa dan badanku menjadi kurus habis lemaknya. Nah, ini puasa ini untuk langsing. Bukan. Yang dimaksud habis lemaknya. Lemak itu yang terbaik. Bahasa Ibrani disebut celeb. CHELEB. Celeb. Itu yang terbaik. Nah, kita persembahkan kepada Tuhan. Ini puasa. Pelayanan yang terbaik. Mari berpuasa. Berikan servis yang terbaik untuk Tuhan. Jadi jangan ragu. Kita banyak berpuasa. Maka Tuhan juga akan berikan yang terbaik bagi kita. Amin. Nah, ini saya merasa banyak kekurangan, banyak kelemahan, masih banyak ya dosa-dosa. Perlu puasa, perlu ya supaya habis semua yang tidak baik. Kita bisa berikan pelayanan yang terbaik kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, hati yang suci. Nah, setelah hati disucikan, tangan disucikan. Yang ketiga mulut disucikan ya, dari perkataan sia-sia. Perkataan-perkataan sia-sia yang tidak membangun malah melemahkan. Nah, kemudian dusta, ya, itu semua disucikan. Mulut menjadi, kalau disucikan menjadi mulut yang jujur. Nah, ini menjadi mulut yang jujur. Nah, dimulai dari jujur mengaku dosa. Jujur mengaku dosa kepada Tuhan, kepada sesama. Nah, kata Amsal, orang yang jujur doanya dikenan oleh Tuhan. Amsal berapa itu? 15 ayat 8 ya. Amsal 15 ayat 8. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Kedengaran sini sana
Banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Puji Tuhan. Tuhan tolong kita, mari. Jadi yang pertama disucikan adalah hati, yang kedua disucikan tangan, itulah perbuatan, pelayanan, dan yang ketiga yang disucikan adalah mulut. Nah, mulut disucikan. Puji Tuhan, sehingga kita bisa memiliki mulut yang jujur. Nah, mulai dari jujur mengaku dosa, jujur mengaku dosa kepada Tuhan, kepada sesama, maka doa kita didengar oleh Tuhan. Kita menjadi rumah doa. Kita menjadi rumah doa. Saat kita berdoa menyembah Tuhan, doa kita dijawab dan didengar oleh Tuhan. Ini jadi syarat utama menyembah Tuhan adalah kesucian. Mulai dari hati, tangan, mulut, seluruh hidup. Pasti hasilnya. Hasil kalau kita bisa berdoa menyembah dengan dasar kesucian. Atas dasar kesucian. Hasil pertama kembali Mazmur 24 tadi. Kita membaca ayat yang kelima. Ayat 3-4 itu penyembahan. Hasilnya ayat yang kelima. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Iya, ini hasil pertama. Tuhan mengulurkan tangannya untuk mencurahkan hujan berkat bagi kita. Amin. Nah, Tuhan turunkan hujan berkat bagi kita, yaitu berkat secara jasmani. Ada pemeliharaan, ada perlindungan, itu berkat jasmani. Pemeliharaan dan perlindungan Tuhan secara ajaib. Ya, kita menghadapi keadaan dunia akhir zaman yang semakin sulit, semakin sukar. Nah, tapi ada pemeliharaan, perlindungan Tuhan secara ajaib. Nah, juga berkat rohani. Apa berkat rohani? Pembukaan firman semakin melimpah. Dan kebahagiaan. Nah, itu berkat penyembahan tuh, dari penyembahan. Penyembahan, ada kebahagiaan. Kebahagiaan surga yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Seperti waktu Yesus naik ke atas gunung penyembahan. Kemudian Yesus berubah rupa di depan murid-muridnya. Wajahnya berubah, pakaiannya berubah. Nah, Petrus berkata, betapa bahagianya kami berada di sini. Nah, itu kebahagiaan surga. Sementara di kaki gunung ada orang yang sakit ayan. Nah, tidak terpengaruh oleh apapun. Kebahagiaan surga yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Itu berkat secara rohani. Atau dibacalah Matius 17. Waktu Yesus naik gunung. Nah, terjadi pembaharuan. Nah, Petrus berkata, betapa bahagia kami berada di tempat ini. Ayat 4. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Iya, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Betapa bahagianya kalau kami menyembah. Nah, terus, jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Iya, terima kasih. Ini Tuhan mengulurkan tangan, mencurahkan hujan berkat. Berkat jasmani diberikan, berkat rohani diberikan, pembukaan firman semakin melimpah, ditambah dengan kebahagiaan surga, dan juga berkat keselamatan. Berkat keselamatan tercurah. Ayo, dalam keluarga, dalam nikah, satu saja dari keluarga tekun menyembah, menjadi pendoa syafaat. Ada harapan keluarga itu selamat. Satu keluarga selamat. Ingat Abraham. Dia berdoa untuk Lot, ponakannya. Nah, Lot selamat. Nah, sekalipun memang istrinya jadi tiang garam, tapi selamat keluar dari Sodom dan Gomora. Hanya di tengah jalan istrinya jadi tiang garam. Nah, ini Abraham berdoa. Doa penyembahan bisa menghasilkan keselamatan bagi keluarga. Satu saja, apalagi kalau suami istri sama-sama berdoa menyembah, anak-anak bisa dijamah oleh Tuhan. Istri itu tulang rusuk. Tulang rusuk itu melindungi bagian organ tubuh yang lemah. Nah, istri jadi pendoa syafaat, ada harapan keselamatan bagi keluarga. Nah, jangan takut, jangan putus asa, terus
menyembah. Terus menyembah Tuhan. Itu hasil yang pertama. Ada hujan berkat. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat keselamatan. Puji Tuhan, terutama keselamatan bagi keluarga, bagi nikah. Kemudian ya, yang kedua, hasil yang kedua. Hasil yang kedua, saya ingat kesaksian saya, dia berpuasa sampai 5 hari. Ya, minta keselamatan, Tuhan tolong keluarga. Ya, Tuhan jamah, Tuhan jawab doa. Papa mertua saya menyerahkan diri untuk dibaptis. Sekian lama jadi orang Kristen dalam pengajaran puluhan tahun, sampai dia sudah dewasa baru mau memberi diri dibaptis. Nah, tidak ada yang mustahil. Oh, saya sudah menyembah Om 1 tahun. Ya, sabar, kalau belum dijawab terus menyembah. Nah, terus ada harapan. Keselamatan bagi keluarga. Hasil yang kedua, Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Iya, dia akan bertindak. Nah, ini Tuhan mengulurkan tangan untuk bertindak atau berperang. Bertindak di sini berperang ganti kita. Jadi kita serahkan sama Tuhan, angkat tangan, menyerah. Tuhan turun tangan, bertindak, berperang ganti kita. Amin. Itu menyembah. Daripada kita yang usaha sendiri, kita yang mau turun tangan, ya kalau kita turun tangan, Tuhan angkat tangan, ya sudah, kamu kerjakan sendiri, ya sudah. Tangani sendiri, kan kamu bisa loh. Tapi kalau kita menyerah, angkat tangan kepada Tuhan, Tuhan turun tangan, membela, menolong, bertindak, berperang, ganti kita. Ini sekarang diperhadapkan dengan tantangan berat. Dari dalam sendiri, malah menekan organisasi sendiri. Seharusnya justru mendorong yang baru merintis supaya semakin maju, jiwa-jiwa semakin bertambah, malah mau dipecat dan sudah dipecat. Saya juga sudah dipecat. Nah, mau bikin apa? Tinggal angkat tangan. Menyerah kepada Tuhan, Tuhan turun tangan membela. Tuhan turun tangan membela. Ya, semoga kita bisa mengerti. Itu hasil yang kedua. Hasil yang ketiga terakhir ayat 6. Ayat 6. Kita mau menyembah Tuhan. Ayat yang ke-6. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Iya, Tuhan mengulurkan tangan untuk mengubahkan. Nah, ini jadi terang ini ya. Tuhan mengulurkan tangannya untuk mengubahkan kita. Ya, dari manusia daging menjadi manusia rohani. Seperti Yesus. Manusia yang terang. Nah, manusia rohani, manusia daging itu gelap. Hidup dalam dosa, banyak yang disembunyikan, tidak jujur, dan sebagainya. Kalau manusia rohani itu terang, seperti Yesus. Waktu Yesus naik ke gunung, dia berubah rupa dalam doa penyembahan, berubah rupa. Mulai dari wajahnya berubah, bersinar, bagaikan matahari terik. Dalam Injil Matius itu ya, wajah Yesus bersinar, seperti matahari. Nah, ini penyembahan. Mengubahkan kita, hasil penyembahan itu tangan Tuhan diulurkan mengubahkan kita menjadi manusia rohani. Dimulai dari hati, dari wajah itu dari hati, hati diubahkan, hati yang terang. Apa hati yang terang? Hati yang taat, itu hati yang terang. Hati yang taat dengar-dengaran pada firman, sampai daging tidak bersuara. Daging ini yang membuat gelap. Karena daging itu tidak bisa untuk taat, mustahil bagi daging untuk taat. Nah, daging ini yang membuat gelap hidup kita. Sebab itu hati diubahkan, hati menjadi hati yang taat sampai daging tidak bersuara. Nah, Yesus taat sampai mati di kayu salib. Dia bercahaya. Nah, dia bercahaya, dia mati, bangkit naik ke surga dalam kemuliaan. Dia bercahaya di terang. Nah, sekarang juga kita mau taat sampai daging tidak bersuara lagi, maka kita akan tampil seperti terang. Jadi, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Kita akan tampil sebagai terang dunia, bukan sebagai terang. Kita akan tampil sebagai terang dunia. Itulah mempelai wanita Tuhan dengan mengenakan 3 benda penerang. Mahkota 12 bintang di kepala. Pakaian matahari menyelubungi tubuh. Berpijak di atas bulan, berdiri di atas bulan.
Ya ini ayat terakhir Wahyu 12 ayat 1. Mari. Dari Tuhan mengubahkan kehidupan. Ini hasil penyembahan. Kita mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Tuhan mencurahkan hujan berkat, turun tangan mencurahkan hujan berkat. Tuhan turun tangan bertindak berperang ganti kita. Tuhan turun tangan mengubahkan kita sampai kita menjadi terang dunia. Wahyu 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari. Ya, itu benda penerang terbesar. Dengan bulan di bawah kakinya. Ya, ada bulan di bawah kaki. Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas mahkota kepalanya. 12 bintang di atas kepala. Ayo, doa puasa ini season yang terakhir. Kita kunci dengan keubahan hidup. Kembali sebentar sebagai manusia rohani yang terang. Tidak ada lagi gelap-gelap. Tidak ada yang disembunyikan. Dosa tidak disembunyikan lagi. Terang semua. Jadi kehidupan terang. Jadi terang kesaksian dalam nikah terang. Di dalam lingkungan bermasyarakat terang. Dalam pengembalaan terang. Di depan semua orang terang. Sampai menjadi terang dunia. Tinggal mengangkat tangan saja. Kita tidak mampu. Banyak pergumulan kita. Ya, terutama pergumulan yang paling berat ini mau mengubahkan ini. Hidup manusia daging ini. Terlalu banyak kekurangan kita. Emosional. Panas ya. Saya juga orangnya. Temperamen. Tidak bisa tahan. Ini diubahkan. Sombong. Istri saya pernah ingatkan. Berarti ayah sombong kalau begitu. Itulah. Saya seperti itu. Saya mau diubahkan. Tidak boleh pertahankan seperti itu. Saya paling rasa tidak nyaman. Kalau pas main musik. Nah itulah kekurangan saya. Kesombongan saya. Main musik lalu partnernya tidak bisa mengimbangi, mengikuti. Kuncinya tidak sama, ketukannya tidak sama. Rasanya kayak mendongkol. Nah, itu kesombongan. Nah ini perlu diubahkan. Perlu diubahkan. Nah ini lewat doa penyembahan. Angkat tangan, Tuhan saya banyak kekurangan. Ubahkan saya jadi terang. Ini masalahku. Tuhan turun tangan. Berperang ganti kita. Ya ini apapun kita hadapi. Tuhan tolong kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau datang menyembah Tuhan. Kita merendahkan diri di kaki Tuhan. Ku angkat tangan. Ku menyerahkan diri. Bila ku angkat tangan ku menyerah. Dia akan turun tangan membela. Sebab Tuhan sungguh baik. Mujizatnya kan dinyatakan. Bila ku angkat tangan. Bila ku angkat tangan ku menyerah. Dia akan turun tangan membela. Sebab Tuhan baik. Sungguh baik. Mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tangan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tangan. Ku angkat tanganku menyerahkan. Naikkan, angkat tangan yang suci. Perbuatan yang suci. Haleluya. Padanya ku angkat tanganku menyerahkan. Haleluya. Ku tahu pasti Dia buka jalan dengan bersenandung. Haleluya. Izinkan Tuhan yang bertindak. Jangan kita. Biar Tuhan yang berperang ganti kita. Haleluya. Tangan Tuhan diulurkan mencurahkan berkat. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat keselamatan. Lagi, haleluya.
Tangan Tuhan diulurkan bertindak berperang ganti kita. Tangan Tuhan diulurkan untuk mengubahkan kehidupan kita sampai sempurna, menjadi terang dunia. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus, kami menyembah, kita sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik bagi kami. Haleluya. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembah Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Engkau turun tangan membela. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, kami puji nama-Mu. Yesus, kami sembah, kami menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Sembah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Terpuji namamu, puji namamu Tuhan, haleluya. Kami puji namamu, kami sembah Engkau Tuhan, haleluya. Haleluya, sembah Tuhan Yesus, kami sembah Engkau Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik bagi kami, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan, glory bagimu, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Terpuji namamu, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya. 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 Engkau baik Tuhan. Engkau baik bagi kami. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Sungguh baik Engkau, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory bagimu, haleluya. Haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Terima kasih yang Kau baik bagi kami. Tak tersembunyi kuasa Allah. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalaulah ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Kita bangkit berdiri, tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Allah ditolong, saya juga tangannya terbuka, tangannya terbuka menunggulah. Haleluya. Tak tersembunyi kuasa Allah. Dengan bersenandung dengan haleluya. Serahkan semua kepada Tuhan. Pergumulan kita, pergumulan nikah, buah nikah, pergumulan kesehatan, pergumulan pekerjaan, pelayanan, masa depan, studi, perjodohan, semuanya kita serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Tangannya terbuka untuk menolong kita. Sambil kita mengangkat kedua tangan kita, sambut uluran tangan Tuhan, tangannya yang terbuka untuk menolong kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita sembah di haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau turun tangan bertindak berperang ganti kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kau pegang kami, Engkau pulihkan kami. Haleluya, 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 haleluya. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami ditolong oleh Tuhan. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, pemulihan terjadi dalam kehidupan kami. Mujizat Tuhan pasti terjadi. Tuhan tolong
Pergumulan nikah, buah nikah Tuhan berikan kemenangan. Satukan nikah, buah nikah kami Tuhan di dalam satu firman pengajaran yang benar. Nikah yang bermasalah, nikah dalam kehancuran, nikah yang bercerai Tuhan pulihkan Tuhan, tolong semua. Terima kasih Tuhan. Keluarga yang merindukan anak juga Engkau mendengar doa mereka, memberikan jawaban sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pergumulan untuk ibadah pelayanan juga Engkau berikan kemenangan. Banyak hambatan mau menghalang kami beribadah, melayani Engkau Tuhan dengan benar. Tuhan berikan kami kemenangan Tuhan. Tuhan tolong tetap berpegang pada firman pengajaran benar. Tetap setia berkobar, beribadah, melayani sampai garis akhir kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Pelayanan tempat ini Tentena dan di Diora Tuhan berkati. Bukakan selalu rahasia firman-Mu Tuhan. Mampukan hamba-Mu bersama istri melayani dalam tabisan benar, dalam kesucian. Pertambahkan jiwa-jiwa yang sudah undur, tarik kembali dengan tali kasih setia-Mu. Pembangunan rumah ibadah secara fisik Engkau Yehova Jireh mampu menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Umat-umat-Mu yang sakit Tuhan tolong ampuni. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dengan kuasa bilur-Mu Tuhan. Yang lemah kuatkan, dalam pencobaan berikan kemenangan. Yang susah Engkau berikan penghiburan. Usaha pekerjaan umat-umat-Mu Engkau juga berkati di tengah-tengah krisis akhir zaman ini. Biar pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan semakin nyata dirasakan Tuhan. Engkau bukakan tingkap-tingkap lagi mencurahkan berkat-Mu. Ada perbedaan orang yang beribadah kepadamu dengan orang yang di luar Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang mencari pekerjaan buka jalan, tidak mengganggu ibadah pelayanan. Menghadapi jalan buntu dalam pekerjaan, buka jalan semuanya. Masalah utang piutang rumah tanah, buka jalan semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kaum muda remaja Tuhan berkati, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi. Hindar jauhkan dari pergaulan dunia akhir zaman semakin jahat dan najis. Tidak terjadi lagi kejatuhan-kejatuhan. Tuhan tolong biar umat kaum muda remaja sungguh-sungguh melayani, mengasihi Engkau Tuhan, tergembala dengan sungguh-sungguh, berikan masa depan yang baik, perjodohan yang terbaik, satu firman pengajaran benar. Anak-anak sekolah minggu juga Engkau berkati, bertumbuh dalam Engkau, bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga berdoa bagi pelayanan hamba-hamba-Mu dimanapun berada Engkau berkati. Mereka yang menyuarakan kabar besar dimanapun berada Kau pakai sebagai alat untuk menyuarakan kabar besar ini Tuhan. Membawa jiwa-jiwa dituai masuk di dalamnya. Hamba-Mu Pendeta Wijaya berkati, berikan kekuatan, kesehatan melayani. Bukakan selalu rahasia firman-Mu. Pembukaan Lempinel angkatan 43, bukakan firman sebagai pembuka jalan segala sesuatu. Juga kerinduan kami untuk menggelar ibadah Natal persekutuan. Tuhan bukakan firman-Mu sebagai pembuka jalan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami semua. Kami juga berdoa Tuhan bagi organisasi kami ini Tuhan, tolong Tuhan agar bisa kembali seperti pertama kali, dibentuk satu pengajaran benar, satu tata cara ibadah, satu penyembahan yang benar, tetap mempertahankan amanat para pendiri berdasarkan pengajaran yang benar. Tuhan tolong, Tuhan jamah para pengurus, jamah semuanya juga yang Tuhan menangani semuanya, baik di Kemensesnek, Kemenak, Kemenkumham. Tuhan tolong semua, Engkau jamah semua. Terima kasih Tuhan. Mohon belas kasih, mohon kemurahan-Mu bagi kami semua. Engkau mengadakan pembelaan bagi kami yang mau berpegang pada pengajaran benar ini Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Tetapkan firman-Mu dalam kami, mampukan kami melakukan, mempraktekannya Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita menyanyikan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. G. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Kita makin berdiri. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk
diri. Besok jam 4 sore pendalaman Alkitab perjamuan suci. Hari Minggu seperti biasa jam 7 pagi. Kita akhiri pada kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur buat kebaikan kemurahan Tuhan sudah memberkati dalam ibadah pelayanan pada sepanjang hari ini dalam rangkaian doa puasa kami. Biar firman-Mu sungguh-sungguh tertanam termeterai dalam kami semua. Kami dimampukan melakukan praktekkan firman. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan. Apa yang sudah dikorbankan, pengorbanan waktu, tenaga, harta karena Engkau balas berkati sesuai janji firman. Kaitkan semua masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ingat kami saat Engkau datang kembali kedua kali. Jangan ada satupun dari antara kami yang tertinggal dan binasa. Kerinduan hati kami bersama keluarga kami. Kami bisa menyambut kedatangan-Mu di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Perjalanan kembali ke rumah masing-masing jaga, lindungi, sertai. Kembalikan di waktu-waktu ibadah yang akan datang dengan setia tekun untuk beribadah, melayani, bersaksi, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Terpuji nama-Mu. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Kami percaya Engkau setia mendengar setiap seru doa kami Tuhan. Ayo sekali lagi secara pribadi kita mengangkat dua tangan kembali, serahkan kepada Tuhan. Mungkin mengutarakan pergumulan secara pribadi pelan-pelan. Haleluya, haleluya. Dia mendengar setiap seru doa kita. Haleluya, asalkan kita menyenangkan Tuhan. Dia tidak pernah menipu kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan tolong kami. Oh, Engkau menjawab setiap seru doa kami. Haleluya, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dan cinta kasih sayang dari Allah Bapa, Anak Allah dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kembali sebagai mempelai pria surga, menjemput kita mempelai wanitanya yang sempurna. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur, mengakhiri pada doa puasa kami. Haleluya, amin. Selamat sore, Tuhan Yesus berkati.